Ini adalah pertanyaan dari Adi Wirman. Ya, Adi Wirman ini dari Bengkulu Utara. Di sini beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa Al-Quran bukan makhluk. Bagaimana sikap kita bila ada yang berpendapat bahwa penafsiran oleh Al-Quran yang menerangkan kejadian yang belum terjadi dikatakan fiksi? Kita tahu bahwa fiksi hanya digunakan dalam karya tulis manusia. Bagaimana menanggapi tanggapan tersebut? Taib, apa yang antum dengar bahwasanya Al-Quran bukan makhluk sahih, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Quran ya ini bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, satu saja di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah al-khalq wal amr. Ya, penciptaan dan juga perintah. Ini maksud dengan perintah adalah yang diwahyukan oleh Allah SWT. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya milik Allah penciptaan dan juga perintah. Dan kalamullah Al-Quran ini termasuk amrullah. Ya, berarti di sana ada khalq, ada penciptaan Allah, dan di sana ada amrullah. Yang di antara amrullah adalah ucapan Allah SWT, menunjukkan bahwasanya kalamullah ini bukan makhluk. Karena di sini Allah membedakan ya antara al-amru dengan al-khalqu. Bagaimana sikap kita bila ada yang berpendapat bahwa penafsiran oleh Al-Quran yang menerangkan kejadian yang belum terjadi dikatakan fiksi? Subhanallah. Ya, ini adalah ucapan yang batil. Ya, mengatakan bahwasanya apa yang diterangkan di dalam Al-Quran ini adalah fiksi semata. Ya, ini ucapan batil, ya, tidak diucapkan oleh seorang muslim. Ya, tidak diucapkan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quran. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Ucapan ini diucapkan oleh orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ya, Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran, ya, ucapan orang-orang musyrikin, ya, ucapan orang-orang kafir, bagaimana mereka menilai Al-Quran. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Berkata orang-orang kafir, tidaklah ini kecuali dia adalah dongeng semata, dongeng orang-orang dahulu semata. Taib, ini ucapan orang-orang kafir. In hadza illa asatirul awwalin. Maksudnya adalah Quran. Tidaklah Al-Quran ini kecuali dongeng bagi orang-orang yang dahulu. Dan Allah mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan mengucapkan seperti ucapan ini. Ya, seandainya kami menghendaki, kata mereka, niscaya kami bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. In hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini kecuali cerita orang-orang dahulu saja. Dan Allah mengatakan, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan asatirul awwalin. Ya, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Maka ya, ini sekali lagi adalah ucapan, bukan ucapan orang yang beriman kepada Allah. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah fiksi, ya, maka ini adalah ucapan yang batil. Dikhawatirkan dia keluar ya dari agama Islam dengan sebab ucapan ini. Ya, dengan sebab ucapan ini. Jadi Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Allah, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi, kata Allah. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti semuanya adalah hak.
Adapun ya fiksi, maka ini ada keraguan, bisa benar bisa salah. Tapi Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah SWT mengatakan dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Ya, yang demikian karena Allah SWT dialah yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Quran dengan hak, dengan benar. Berbeda dengan fiksi. Ya, oleh karena itu orang yang mengucapkan ucapan seperti yang antum nukil di sini, ini bahaya sekali dia. Ya, kalau mengatakan dan dia mengaku sebagai seorang muslim, mengaku bahwasanya dan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah fiksi, maka ini ya dalam bahaya yang besar. Bisa dia keluar dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang datang dari Zakka Naufal. Beliau berasal dari Bandung. Di sini beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, siapakah yang disebut dengan Dajjal Al-Masih? Siapakah orang tuanya? Ia lahir di mana dan lahir di zaman Nabi siapa? Jazakallahu khairan. Baik, sebelumnya pertanyaan ini mungkin lebih dekat kepada pertanyaan iman kepada hari akhir. Ya, tapi tidak masalah kita sebutkan di sini. Yang dimaksud dengan Dajjal, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal, ini adalah seorang yang dia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kelak di akhir zaman dia akan menjadi fitnah yang besar sebelum datangnya hari kiamat. Dan dia adalah, kalau dia sudah muncul, berarti hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Dan Dajjal diambil dari kata Dajjal yang artinya adalah pendusta. Ya, pendusta, yaitu yang sangat pendusta. Kenapa dia dinamakan demikian? Karena dia sangat bohong sehingga mengaku bahwasanya dirinya adalah Allah. Ya, mengaku dirinya adalah Allah, dan ini adalah kebohongan yang sangat besar. Ya, dan Allah SWT akan menjadikan munculnya dia ini adalah fitnah bagi manusia. Dinamakan Al-Masih. Ada yang mengatakan karena dia yamsahul ard, karena dia mengelilingi bumi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak ada daerah atau bumi kecuali dimasuki oleh Dajjal ini, kecuali dua kota saja, itu kota Madinah dengan kota Mekah. Sehingga dinamakan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, di antara kabar-kabar yang berkaitan dengan Dajjal ini, bahwasanya dia adalah satu di antara tanda-tanda yang besar, ya, datangnya hari kiamat. Dan setiap nabi mereka mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Dan yang paling getol dalam mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mensifati atau mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal secara terperinci yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, di antaranya beliau SAW menyebutkan tentang kapan dia keluar, yaitu di masa Al-Mahdi. Ya, di masa Mahdi maka di sana akan keluar Dajjal. Ya, dan Dajjal ini sudah ada. Ya, sudah ada, karena di sana ada sebuah hadis di mana seorang sahabat Nabi SAW, beliau adalah Tamim Ad-Dari, yang sebelumnya dia adalah memeluk agama Nasrani. Ya, beliau bercerita setelah masuk Islam kepada Nabi SAW apa yang dia lihat dahulu ketika dia masih Nasrani, pernah bersama beberapa orang ia melakukan pelayaran dan terdampar di sebuah pulau. Ya, sebagaimana dalam hadis. Ya, kemudian di situ dia bertemu dengan makhluk yang aneh, ya, yang tertutup, ya, bulu semuanya, tidak diketahui mana depannya mana belakangnya. Dan di situ juga dia bertemu dengan Dajjal, ya, yang terbelenggu di sebuah tempat, dan sempat terjadi dialog antara
Tamim Ad-Dari dan juga rombongannya dengan Dajjal ini. Termasuk diantaranya ia ditanya tentang munculnya Nabi Muhammad SAW dan ucapan Dajjal bahwasanya lebih baik bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ini beberapa berita atau kabar yang berkaitan dengan Dajjal, dan nanti setelah Dajjal ini melakukan kerusakan dan banyak orang yang terfitnah, ya, dan Nabi SAW memberikan petunjuk apabila seseorang mendengar munculnya Dajjal maka adalah dia menjauhi Dajjal tersebut. Beliau SAW mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal maka adalah dia menjauh. Ya, kalau kita mendengar dia di barat ya kita ke timur, kalau dia di utara ya kita ke selatan, karena fitnahnya ini sangat besar. Keluar Dajjal ketika manusia dalam keadaan mereka kering korontang, ya, kemarau yang panjang, banyak orang yang lapar, kehausan. Maka muncullah Dajjal ini dan dia mengaku dirinya adalah sebagai Allah. Terlebih lagi, lebih membuat fitnah lagi, ketika dia mengatakan kepada langit, turunlah atau turunkanlah hujan, maka akan benar-benar turun hujan. Ketika dia mengatakan, ya, kepada bumi, tumbuhkanlah tanaman, maka tumbuh tanaman. Maka manusia banyak yang terfitnah. Khususnya orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Ya, orang yang tidak mengenal Allah, ketika ada orang yang melakukan perkara yang luar biasa, ya, dan dia mengaku dirinya adalah Allah, maka banyak di antara mereka yang membenarkan ini adalah Allah SWT. Adapun orang yang beriman, maka Nabi SAW yang sangat sayang kepada umatnya pernah menjelaskan bahwasanya kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini, yaitu sebelum kita meninggal dunia. Beliau mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, kok ada di sana orang yang mengaku dirinya adalah Allah, jelas itu adalah dusta. Ya, karena Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya kita tidak mungkin melihat Allah di dunia. Kita tidak akan melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Taib. Adapun pertanyaan di sini, siapakah orang tuanya? Allahu a'lam. Ya, tidak ada di sana dalil yang sahih setahu ana tentang penyebutan siapa orang tua dari Dajjal ini. Ia lahir di mana dan lahir di zaman Nabi siapa, ini juga Allahu a'lam. Ya, kita tidak membaca atau tidak pernah membaca dalil yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Ala kulli hal, di sana ada sesuatu yang lebih penting. Ya, ganti dari pertanyaan antum, ya, siapa orang tuanya, lahir di mana, lahir di zaman Nabi siapa. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Mempersiapkan diri. Ya, seandainya antum tidak kenal orang tuanya, dia lahir di mana, di zaman Nabi siapa, tapi antum mempersiapkan diri, ya, dengan taat kepada Allah, menjaga tauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, berdoa kepada Allah, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari Dajjal ini, sebagaimana diajarkan ketika kita sebelum salam. Nah, ini yang harusnya menjadi kesibukan bagi antum. Ya, adapun mengetahui siapa orang tua, ya, orang tua Dajjal, kemudian lahir di mana, maka ini Allahu a'lam, ya, tidak ada di sana faedah yang banyak yang diharapkan. Seandainya ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, tentunya akan disampaikan oleh Nabi SAW.